Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi kelas 12 matematika wajib, yaitu materi mengenai peluang suatu kejadian yang bagian pertama. Pada peluang bagian pertama yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan membahas tentang peluang kejadian sederhana, kemudian peluang kejadian berkomplement, peluang kejadian saling lepas, dan peluang kejadian tidak saling lepas. Sebelum kita mulai pembahasan, marilah kita awali dulu dengan membaca doa dengan harapan apa yang saya jelaskan nanti mudah untuk kalian pahami, kemudian serta tentunya semoga bisa bermanfaat. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Peluang kejadian, kita mulai dari peluang kejadian sederhana. Kita awali dulu dengan pengenalan ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel itu merupakan himpunan semua titik sampel atau himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ingat, semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi kalau ruang sampel itu semua, notasinya disimbolkan dengan S, sedangkan titik sampel itu anggota dari ruang sampel. Biasanya titik sampel ini diketahui atau dimaksud dalam soal. Jadi tergantung soalnya. Kalau soalnya beda-beda ya titik sampelnya berbeda. Contoh ilustrasi, jika sekeping uang logam ditos itu dilempar ke atas sambil diputar. Kalau sepak bola ketika mau mulai pertandingan, nah itu ditos koinnya ya. Akan muncul muka angka atau gambar. Pada pengatosan tersebut, angka dan gambar dinamakan titik sampel. Sedangkan kalau himpunan A, G dinamakan ruang sampel. Okay? Kalau A sendiri, G sendiri itu titik sampel. Kalau digabung itu ruang sampel. Sedangkan kalau dadu ditos itu dilempar kayak tadi, maka titik sampelnya ada 1, 2, 3 sampai 6. Sedangkan kalau ruang sampelnya ya digabung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pengatosan atau pelemparan satu kali atau beberapa kali uang logam atau dadu disebut sebagai percobaan. Jadi ini sebagai percobaan. Kalau uang logam itu punya satu sisi yang berupa angka, satu sisi berupa gambar. Sedangkan kalau dadu yang dibuat monopoli itu ya ada titiknya yang 1, titiknya yang 2, titiknya yang 3, 4, dan 6, dan seterusnya. Kita beralih ke menentukan banyaknya anggota ruang sampel dari suatu kejadian. Misalkan ada himpunan A ya, banyak himpunan A ditulis dengan simbol NA, sehingga banyaknya anggota ruang sampel disimbolkan dengan S atau jumlahnya itu NS. Misal di sini ada pelemparan K koin ya, 2 pangkat K. Kalau koinnya yang dilempar 2 berarti 2 pangkat 2. Kalau koinnya 3 dilempar sebanyak 3 kali atau koinnya 3, maka koinnya itu 2 pangkat 3. Ruang sampel pelemparan dadu NS itu 6 pangkat D. Artinya kalau 2 dadu ya 6 pangkat 2. Kalau 3 dadu dilempar secara bersamaan ya 6 pangkat 3. Sedangkan jika digabung ruang sampel pelemparan K koin dan D dadu, maka NS-nya 2 pangkat K dikali 6 pangkat Do. Nah, misalnya ini 2 koin ya, dadunya itu 1. Oh, berarti 2 pangkat 2, 6 pangkat 1 ya. Ada catatan di sini. Untuk kasus lainnya, NS bisa menggunakan aturan perkalian dan penjumlahan atau aturan permutasi dan kombinasi ya. Kemudian berikutnya ada contoh. Tentukan banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu. Ingat, 2 buah dadu. Banyaknya anggota ruang sampel itu bisa didapatkan dari tabel berikut ini. Jadi dadu pertama 1 sampai 6, dadu kedua 1 sampai 6. 1 di sini itu titiknya 1, kalau 2 di sini titiknya 2, dan seterusnya. 1,1 ini 1,1 didapat dari dadu pertama nilainya 1, dadu kedua nilainya 1, dan seterusnya sampai 6,6. Oke, 6,6 ini berarti 6 ini dadu pertamanya nilainya 6, dadu kedua nilainya 6, jadi 6,6. Otomatis banyaknya ruang sampel itu 6 pangkat 2 atau 36. Oke, kalau data ya 11, 12, 13, 14, dan seterusnya sampai 66. Ditulis semua itu ruang sampel. Jumlahnya disimbolkan NS tadi ya 36 ya. Kemudian contoh berikutnya. Tentukan banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 2 koin dan 1 dadu. Ingat, 2 koin dan 1 dadu ya. Koin sendiri itu memiliki
dua sisi yaitu angka sama gambar. Di sini yang bagian atas ini dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang bawah itu kemungkinan koinnya bisa angka-angka, bisa angka gambar, bisa gambar angka atau gambar-gambar. Jadi kalau 2 koin ya ini angkanya atau hurufnya ada 2. Kalau 3 koin ya hurufnya ada 3, bisa AAA, AGA dan lain-lain. Di sini dipasangkan satu-satu, AA dengan 1, AA dengan 2, akhirnya terbentuk seperti ini. Dengan banyaknya ruang sampel itu tinggal kalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikalikan bawahnya 1, 2, 3, 4. 6 kali 4 ketemunya 24. Oke, itu kalau 2 koin 1 dadu. Kemudian di berikutnya peluang suatu kejadian. Peluang kejadian adalah kejadian yang mungkin dari suatu percobaan yang dinyatakan dalam besaran angka tertentu. Peluang itu hubungannya dengan harapan suatu kejadian yang tentu bisa terjadi atau tidak. Misalkan S itu ruang sampel, sedangkan E adalah suatu kejadian, biasanya E ini titik sampel, maka perumusan P dalam kurung E sama dengan NE dibagi NS. NE-nya banyak anggota himpunan E atau titik sampel yang dimaksud dalam soal. P-nya peluang kejadian E, NS-nya banyaknya anggota himpunan dari ruang sampel. Banyaknya anggota himpunan ruang sampel ya. Oke. Dengan peluang kejadian itu berkisar antara 0 sampai 1. Jadi tidak ada peluang kejadian yang negatif maupun nilainya lebih dari 1. Pasti 0 sampai 1 ya. Kemudian di bagian berikutnya contoh soal. Misal ada dadu dilempar, tentukan peluang dari kejadian muncul mata dadu prima. Oke. Penyelesaiannya gini, karena ada satu dadu yang dilempar, dadu itu kan ada 6 ya, titiknya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Prima itu mulai dari angka 2, 3, 5 mentok sampai 5 karena dadu mentoknya di angka 6. NE-nya sama dengan 3. NE itu jumlah anggota E, ada 3. Kalau E-nya misalnya 2, 3, 5, 7 ya, berarti NE-nya ada 4. Peluang kejadian E itu rumusnya NE per NS, NE-nya diganti 3 tadi, NS-nya 6 karena satu dadu punya 6 titik yang berbeda, nilainya 1/2. Di contoh berikutnya nomor 4. Dalam kantong ada 6 kelereng merah dan 5 kelereng putih ya. 6 merah, 5 putih. Jika diambil 4 kelereng sekaligus secara acak, tentukan peluang terambilnya 3 merah dan 1 putih. Ingat ngambilnya 4 ya. Jadi ada 6 merah, 5 putih. Diambil 4, rinciannya diambil 3 merah, 1 putih. Nanti penyelesaiannya bisa menggunakan kombinasi ya. Jadi peluang terambilnya 3 merah dan 1 putih dinamakan E, sehingga nanti peluangnya bentuknya seperti ini. Karena harus terambil 4 kelereng, rinciannya 3 merah dan 1 putih, diambilnya sekaligus, maka menggunakan aturan perkalian, kita hitung dulu yang mengambil kelereng merah. Ada 6 merah, diambil 3, berarti kombinasi 6, 3. Kombinasi selalu yang bagian atas itu lebih besar dari yang bawah, selalu atau sama ya. Jangan sampai kebalik, yang atas kecil, yang bawah besar, itu salah ya. C63 ini dari 6 merah diambil 3, sedangkan dari 5 putih diambil 1, yaitu C51. Perhitungannya sama persis dengan yang kombinasi di bagian sebelumnya. Atas faktorial, 6 faktorial ya, terus kemudian atas kurangi bawah faktorial, dikalikan bawah faktorial. 6 faktorialnya diuraikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, di stop sampai 3 faktorial. Karena yang bawah kan ada 3 faktorial, ini dicoret. Sedangkan 6 kurangi 3 itu 3 faktorial. Oke. 3 faktorialnya dicoret atas bawah, 6 dicoret dengan 3 kali 2 kali 1 juga 6, 5 kali 4 itu hasilnya 20. Nah ini sengaja tidak dihasilkan karena nanti maunya dicoret-coret ya. C51 itu berarti 5 faktorial, atas kurangi bawah, dikalikan bawah faktorial, hasilnya 5 ya. Kemudian penentuannya tinggal ngalikan NE1 kali NE2, jadi 5 kali 4 kali 5. Hasilnya nanti dimasukkan ke peluang NE per NS, 5 kali 4 kali 5. NS-nya 11, 10, 3. Dari mana ini Pak? Dari total keseluruhan bola atau banyaknya objek itu kan ada 6 merah dan 5 putih, berarti ada 11. Oke. Ada 11, kemudian dipilih total 4 diambil sekaligus. Berarti kombinasinya itu kombinasi 11 dengan 4.
Kombinasi 11 dengan 4 itu berarti 11 ya. Kalikan 10. 9 faktorialnya dicoret dengan yang bawah. Oke. Kemudian dikalikan dengan 3. Nah, ini hasilnya 10 per 33. Ingat 11, 10, 3 ini diperoleh dari kombinasi 11 dengan 4. Saya ulangi, 11 dengan 4. Kalian hitung nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi peluang terpilihnya 3 merah dan 1 putih adalah 10 per 33. Oke. Berikutnya, peluang komplemen. Peluang komplemen ini dirumuskan dengan P dalam kurung E pangkat C sama dengan 1 dikurangi dengan PE. Dengan PE-nya itu peluang kejadian E, sedangkan PE komplemen peluang komplemen kejadian E atau kebalikan dari E. Contoh misalnya PE ini peluang hujan, ya PE komplemen peluang tidak hujannya. Contoh soalnya sebagai berikut. Ada 2 buah dadu dilempar sekaligus, tentukan peluang muncul jumlah dadu lebih dari 3. Nah, ini akan lebih efisien jika kita menghitung NX-nya terlebih dahulu, yaitu N6 pangkat 2 36. Karena ada 2 dadu ya 6 pangkat 2. Kalau 3 dadu ya berarti 6 pangkat 3 dan seterusnya. 2 dadu bernomor 1 sampai 6. Jumlah terkecil 2 dadu tersebut adalah 2 dan jumlah besarnya 12. Sedangkan harapan jumlah dadu lebih dari 3, yang lebih dari 3 kan mulai dari 4, terus 5, sampai 11, dan 12 ya. Misalkan E kejadian muncul jumlah 2 dan jumlah 3, maka E pangkat C ini kejadian E komplemen, kebalikannya yaitu muncul 4, 5, 6, 12. Saya ulangi, nek E ini peluang muncul jumlah 2 dan 3, maka E komplemen itu selain 2 dan 3 yaitu 4 sampai 12. Kejadian jumlah 2 dan jumlah 3 itu kan bisa 1 tambah 1 2 ya. 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3. Lah ini banyaknya kalau jumlahnya 2 dan 3 ya. N-nya 3. PE-nya berarti 3 per 36, hasilnya seperti 12. Ingat, PE tadi muncul jumlah dan jumlah 3, padahal kita nyari jumlah dadu yang lebih dari 3. Maka harus dikurangi nih, 1 kurangi PE, 1 kurangi 1/12, ketemunya 1/12 ya. Hasilnya 11 per 12. Ingat 1 min PE ya, hasilnya 11 per 12. Kemudian di bagian berikutnya ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan dirumuskan dengan FH dalam kurung E, itu N dikalikan PE, dengan N-nya merupakan banyaknya percobaan, PE-nya peluang kayak tadi ya. Contoh soal misalnya ya, pada percobaan pelemparan 3 mata uang logam sekaligus sebanyak 240 kali, tentukan frekuensi harapan muncul 2 gambar dan 1 angka. Oke, 2 gambar 1 angka. 2 gambar dan 1 angka di list dulu. 240 ini N-nya. Kemudian ada 3 koin berarti NS-nya 2 pangkat 38. Kemudian kejadian muncul 2 gambar 1 angka itu bisa 2 gambar 1 angka ya, berarti GGA, GAG, AGG. Ini 1 angka berarti nilai A1, 2 gambar berarti G-nya 2. N-nya 3. Peluangnya 3/8. Otomatis frekuensi harapannya tinggal 3/8 kalikan 240, ketemunya 90. Sehingga harapan munculnya 2 gambar dan 1 angka adalah sebanyak 90 kali. Kemudian berikutnya itu peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas ilustrasinya seperti ini. Jika A dan B itu dikatakan saling lepas jika irisan keduanya ada limitan kosong. Jadi irisannya itu kosong atau terpisah ya. Peluangnya untuk A gabungan B itu PA ditambah dengan PB, hanya ditambahkan saja ya. Contohnya sebagai berikut. Dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu, masing-masing diberi nomor yang berurutan. Sebuah kartu diambil dari dalam kantong secara acak. Misalkan A adalah kejadian bahwa yang terambil kartu bernomor genap dan B kejadian terambil kartu bernomor prima ganjil. Yang ini genap, yang ini prima ganjil. Tentukan apa kejadian A dan B saling lepas. Nah, coba kita cek ya. Kita tentukan dulu himpunan masing-masing kejadian. A-nya itu tadi kartu bernomor genap. Genap itu berarti 2, 4, 6, 8, 10. Sedangkan prima ganjil itu mulai dari 3, 5, 7. Oke. Nah, dilihat dari A dan B, tidak ada anggota yang sama sekali, tidak ada yang sama ya. Otomatis dia saling lepas. Kemudian peluang kejadian A atau B. Nah, PA-nya dihitung. NA-nya kan ada 5 ya. 2, 4, 6, 8, 10 ada 5.
B-nya 357 ada 3, berarti PA-nya 5/10, PB-nya 3/10. Sehingga peluang kejadian A atau B itu tinggal nambah 5/10 tambah 3/10, hasilnya 8/10, hasil akhirnya 4/5. Itu contoh peluang kejadian saling lepas. Yang terakhir, peluang kejadian tidak saling lepas. Ini berarti kalau tidak saling lepas ada irisannya di bagian tengah. Nah, PA tambah PB itu harus dikurangi PA irisan B. PA gabungan B itu tadi jangan lupa ya dikurangi PA irisan B karena ada anggota yang sama. PA gabungan B itu disimbolkan dengan U ya, AUB, PA peluang kejadian A, PB peluang kejadian B, dan seterusnya. Contohnya sebagai berikut. Sebuah dadu sisi 6 dilempar sekali, berapa peluang kejadian munculnya mata dadu angka genap atau angka prima? Di sini kan ada genap sama prima. Nah, penyelesaiannya gini. Genap itu kan mulai dari 2, 4 sama 6 ya. 2, 4, 6. Sedangkan prima itu 2, 3, 5. Ada angka 2 yang double di situ ya. Jadi 2 itu namanya irisan. S-nya 6 ya, karena satu dadu. Kemudian A-nya tadi 2, 4, 6, B-nya 2, 3, 5. 2-nya ada yang sama, A dan B, maka A irisan B itu 2. Seandainya ini ada 4, 2, 4 ya, yang ini juga ada 2, 4, berarti A irisan B itu anggotanya 2 sama 4. NA-nya anggotanya 3, NB-nya anggotanya 3, sedangkan A irisan B anggotanya 1. Ya, tinggal dimasukkan ke perumusan. Ini bentuk diagram V-nya ya. Jadi yang kembar, yang irisan itu yang nomor 2. Perumusannya tadi sama dengan 3/6. Kemudian 3/6 PB tadi sudah ditulis di sana. Tinggal ditambah terus kurangi 1/6 ya. Hasilnya 5/6. Oke. Peluang gabungan kejadian A dan B 5/6. Itu demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita tutup ya. Semoga kalian dan keluarga tetap diberikan kesehatan selalu. Semoga juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.